88 asli Ambon. Saat ini mumpung beasiswa LPDP itu udah mau buka, kita mau sharing informasi penting bagi teman-teman semua, beberapa informasi penting untuk membantu teman-teman mendaftar beasiswa LPDP. Nah, di hadapan kita ini sudah ada beberapa pertanyaan lucu-lucu, dan pertanyaan ini dari teman-teman di mancanegara, bukan cuma di Indonesia. Ala-ala ya. Oke, dan pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu teman-teman semua untuk mendaftar beasiswa LPDP. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan pertama nih. Yang mana ya? Nah, ini sudah ada pertanyaan pertama. Penasaran ini dari siapa ya? Coba kita buka dulu, kok susah ya? Coba. Oke. Pertanyaan pertama. Wih, kaget. Pertanyaan pertama tahu dari siapa? Ayo. Yang suka drakor mana suaranya? Yeay. Oke, pertanyaan pertama ini dari Song Hye Kyo. Bayangkan teman-teman, dari Korea ya. Mbak mau nanya apa nih Mbak? Jadi pertanyaan dari Mbak Haikyo atau Mbak Keke, saya sebut aja Mbak Keke ya. Mbak Keke ini nanya, apa saja langkah awal para mendaftar beasiswa LPDP ya kakak? Wah, penasaran juga kan? Oke, jadi sedikit bercerita. Langkah awal dalam mendaftar beasiswa LPDP adalah yang pertama, teman-teman harus punya akun beasiswa LPDP untuk mendaftar. Nah, untuk membuat akun, teman-teman saya arahkan ke laptop masing-masing yang terhubung ke internet, dan teman-teman boleh buka di website LPDP. Ketik www.beasiswalpdp.kemenkeu.go.id. Pas udah kebuka nih, nah teman-teman langsung saja membuat akun beasiswa LPDP teman-teman masing-masing. Nah, akun ini yang nantinya akan teman-teman gunakan buat mendaftar sebagai penerima beasiswa LPDP. Oke? Jelas ya Mbak Keke? BTW kenapa Mbak Keke mau kuliah ya? Padahal ini kan cuma buat anak-anak Indonesia. Apa Mbak Keke ini capek ya kemarin pas memerankan series The Gory? Stres nggak Mbak bunuh-bunuhan? Nggak lah ya Mbak, bercanda. Oke, daripada stres yuk daftar beasiswa LPDP aja ya, menjanjikan. Oke. Nah, ini dari Mbak Keke. Kemudian kita pindah ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Pertanyaan ini aja lah. Kita buka dulu. Penasaran ya, tadi dari Korea, sekarang dari mana lagi ya? Oke, aduh penasaran nih, dari mana ya? Ya ampun. Yang kedua ini penanyanya tuh bisa bikin patah hati ya. Tahu nggak dari siapa? Ayo. Ya, namanya sih Jimin Swai. Serius ini istrinya Jimin. Orang Indo apa gimana Mbak? Lah ini Jimin Swai aja termotivasi nih buat
ikut mendaftar beasiswa LPDP? Pertanyaannya mau tahu nggak? Ayo. Jadi pertanyaan dari istrinya Kang Jimin, ya di Indonesia kan aja lah ya. Istrinya Kang Jimin teh nanya, tahapan seleksi beasiswa LPDP ini apa saja kakak? Wah, penasaran ya? Ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan teman-teman. Ada tahapannya ternyata. Melanjutkan dari jawaban pertanyaan untuk Mbak Keke tadi, jadi dalam mendaftar beasiswa LPDP ada seleksinya teman-teman. Dan setelah teman-teman membuat akun, teman-teman tentunya akan melengkapi identitas diri, identitas pribadi. Kemudian setelah data pribadi teman-teman lengkap, teman-teman akan mengunggah beberapa dokumen yang pastinya dibutuhkan untuk proses pendaftaran nanti. Misalnya ijazah, transkrip nilai, KTP, dan persyaratan lain-lainnya. Nah, kenapa saya bilang lain-lainnya? BTW saya juga nggak hafal ya. Jadi saya anjurkan ke teman-teman untuk silahkan dicek ke website beasiswa LPDP yang sudah saya sebutkan tadi ya, www.beasiswalpdp.kementerian.go.id. Di situ ada semua penjelasan tentang tahapan seleksi, tahap buat akun, bahkan ada bukletnya juga. Jadi teman-teman bisa download bukletnya untuk membantu teman-teman kalau ada yang tidak dipahami nih, misalnya, tinggal buka buklet, terus panduan-panduan terkait pembuatan surat-suratnya misalnya, atau penulisan esai, atau contoh sertifikat TOEFL yang berlaku. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya tercantum di buklet beasiswa LPDP. Oke, yang tentunya bisa teman-teman unduh di website resmi beasiswa LPDP. Oke, kemudian setelah teman-teman mengisi data diri, kemudian mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian menulis esai sesuai ketentuan, ya kan? Esai tentang studi teman-teman, dan yang berikutnya tentang kontribusi untuk Indonesia. Kemudian teman-teman akan melewati tes bakat skolastik, kemudian ada tes wawancara, baru nanti di final akan diberikan hasil buat teman-teman apakah teman-teman lolos atau tidak, dan hasilnya pun akan teman-teman cek melalui akun beasiswa LPDP teman-teman masing-masing. Jadi jangan malas-malas baca panduannya ya, biar tidak salah waktu mendaftar. Oke, kurang lebih seperti itu istrinya Kang Jimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, udah pertanyaan ketiga nih. Yang mana ya? Yang mana nih? Nah, ini aja ya. Wah, pertanyaan ketiga. Tahu nggak dari siapa? Kalau orang bilang si abang ini sih cowok ganteng. Wah, udah ganteng, punya niat kuliah juga mantep banget ya. Oke. Jadi pertanyaan ketiga ini dari Kakak Lu Wayadi dari Thailand. Wah, tepuk tangan dulu. Jadi Kakak Lu ini mau nanya, sebelum bertanya saya sapa dulu Kakak Lu-nya. Swadikap. Oke, Kakak Lu nih mau nanya, kalau PNS bisa daftar LPDP kasih kakak? Wah, kursus bahasa Ambon di mana ini, Kakak Lu? Ya entahlah ya. Oke, untuk pertanyaan Kakak Lu kita akan jawab. Jadi jawabannya adalah bisa sekali untuk PNS mendaftar di beasiswa LPDP. Karena di beasiswa LPDP itu ada jenis-jenis beasiswa.
Ya kan? Yang pertama ada beasiswa afirmasi. Yang kedua ada beasiswa targeted. Yang ketiga ada beasiswa reguler atau umum untuk pendaftar yang umum tanpa kualifikasi apapun. Nah, kalau untuk beasiswa afirmasi ada juga nih terbagi-bagi. Jadi beasiswa afirmasi itu ada afirmasi untuk daerah tertinggal dan tentunya daerah-daerah tertinggal ini adalah daerah-daerah yang masuk dalam list beasiswa LPDP. Oke, jadi tidak semua daerah masuk ya. Nah, untuk tahu daerah mana saja yang masuk dalam list daerah tertinggal dalam list LPDP, teman-teman bisa cek tadi di bukletnya bisa, kemudian di buklet atau panduan beasiswa khusus afirmasi. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, ya kan? Ada juga bisa lihat list daerah-daerah mana aja sih yang masuk kategori daerah tertinggal, ya kan? Kemudian yang kedua ada beasiswa afirmasi untuk prasejahtera, untuk orang-orang yang menerima bantuan dari pemerintah, bantuan sosial. Nah, bisa lihat tuh persyaratannya apa aja. Nah, kemudian yang ketiga untuk penyandang disabilitas, beasiswa afirmasi untuk penyandang disabilitas. Dan yang keempat beasiswa afirmasi untuk putra-putri Papua. Oke, kemudian yang berikutnya beasiswa targeted. Nah, ini nih menjawab pertanyaan dari Kakak Lu. Jadi, beasiswa targeted yang masuk kategori beasiswa targeted adalah beasiswa pendidikan untuk ulama, kemudian beasiswa untuk PNS, TNI, dan Polri, dan berikutnya adalah beasiswa untuk kewirausahaan. Jadi teman-teman yang mau punya usaha dan masih pengen kuliah, ya silakan daftar karena LPDP itu membuka peluang untuk teman-teman semua. Oke, jadi pertanyaannya bisa sekali. Kakak Lu, BTW Kakak Lu ini mau PNS di mana? Di Ambon. Boleh-boleh aja Kak, silakan daftar. Oh, lupa kan Kakak Lu warga negara Thailand. Mungkin PNS-nya di Thailand kali ya. Udah bosan jadi artis mungkin Kakak. Oke, berikutnya ya. Kita pindah ke pertanyaan berikut.